Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bunda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Bunda harap anak-anak dapat menyimak materi yang Bunda sampaikan dengan baik ya. Anak-anak, setiap hari kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai memasak. Ingatlah kegiatanmu menggunakan air mulai dari bangun pagi hingga saat ini. Ternyata, begitu seringnya kita menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari. Dari mana sih asal air? Dan bagaimana pula alam menjaga ketersediaan air tersebut? Baiklah, sekarang sebelum memasuki materi tentang peristiwa yang terjadi pada air, kita akan belajar terlebih dahulu manfaat air bagi manusia. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga seperti mencuci dan pertanian, menyiram tanaman, industri, dan untuk pembangkit listrik. Ternyata kita sangat perlu membutuhkan air. Kita patut bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu anak-anak, kita sebagai manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang pencipta alam. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Yuk anak-anak, kita perhatikan skema proses siklus air berikut. Baiklah, sekarang kita perhatikan skema proses siklus air berikut. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara yang disebut dengan transpirasi. Lalu, uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air akan mengalami pengembunan, membentuk titik-titik air yang disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Lalu, angin membawa awan ke daratan. Kemudian, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi atau pengendapan. Anak-anak, air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air juga dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersamaan dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air ini terulang lagi. Dari proses siklus air dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah.
Begitulah siklus air yang harus anak-anak ketahui. Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang proses siklus air, sekarang kita akan membaca sebuah cerita, di mana cerita tersebut menggambarkan bahwa makhluk hidup sangat membutuhkan air. Dan banyak pula cara mereka untuk memenuhi kebutuhan akan air tersebut. Bisa anak-anak simak pada halaman 11. Semut dan beruang. Pada suatu hari, Beri si beruang melihat ke dalam mata air. Beri mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Beri lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundak. "Berhenti semut!" teriaknya. "Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau kucakar kau," ancam Beri beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Beri. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Beri mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, "Tak ada gunanya sembunyi, aku bisa menemukanmu." Semut hitam berteriak dari arah belakang Beri, "Kenapa kau pelit sekali? Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali, bahkan masih cukup untuk 1.000 rusa." "Dengar kataku," geram Beri sambil membalik tubuhnya. "Aku tak akan memberikanmu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini lagi." Semut hitam terdiam sebentar lalu katanya, "Apa boleh buat kalau kau sudah memutuskan begitu? Tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah." Beri beruang sangat marah. Namun semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Beri mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon oak. Semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang tergeletak di jalan. "Pasti semut hitam mendapat masalah. Lihatlah, ini gucinya, tapi dia tak tampak." Mereka memungut guci itu dan terus berjalan. Saat itu seekor kelinci mengintip dari balik semak. Kelinci itu mengangkat telinga dan berbisik, "Jangan pergi ke mata air itu. Pulanglah, kalian dalam bahaya." Beri sedang marah. Ia bilang air di mata airnya berkurang. Ia akan mencakar semut-semut yang berani mengambil air dari mata airnya. Akan tetapi semut-semut itu tidak takut. "Mana beruang itu sekarang?" tanya mereka. "Ia sedang di rumahnya beristirahat," jawab kelinci. Semut-semut itu berbaris seperti tali sepatu di rumput. Mereka melihat seekor tupai duduk di pohon dan bertanya, "Apa kami sedang berjalan tepat ke arah sarang beruang?" "Ya, ya, ini memang jalan ke arah sarangnya," jawab tupai. "Tapi sebaiknya kalian balik ke rumah." Beri beruang dari tadi berteriak terus. Katanya, kalau kalian mengambil air dari mata airnya, ia akan mencakar kalian. Akan tetapi, semut-semut itu tak mau kembali. Mereka terus berbaris seperti tali sepatu di tanah. Hari hampir malam. Ketika mereka di depan pohon oak tua, mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali?" tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari tidurnya. "Kami ingin menangkap beri beruang,"
Kami sedang membuat jebakan untuknya, kata para semut. Bahaya sekali, seru tikus tanah. Dia pasti sudah menangkap semut hitam saudara kami. Ia juga berniat mencakar kami hanya karena kami mengambil air dari mata air, kata semut-semut. Aku akan menolong kalian menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap dia dahulu. Seharian itu, para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sarang Beri. Mereka terus menggali selama 10 hari. Beri beruang sama sekali tidak curiga. Suatu malam di hari ke-10, Beri beruang kembali ke sarangnya dengan hati gembira. Ia berhenti di depan rumahnya di pohon oak dan berkata pada dirinya, "Aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata airku. Besok akan aku hancurkan lembah semut itu. Akan kucakar mereka dengan cakarku seperti ini." Beri beruang mulai mencakar ke segala arah. Ia menghentakkan kakinya ke lantai sarangnya dan bruk! Lantai sarangnya jebol. Beri beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali para semut dan tikus tanah. Beri beruang harus terus tinggal di lubang itu, kecuali ada penjaga hutan yang menemukannya. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut. Saat itu, semut hitam, saudara mereka yang juga sudah kembali ke rumah, ternyata ia hanya terpeleset di jalan. Jadi, tidak ada yang merusak kebahagiaan mereka sekarang. Para semut dengan bebas pergi mencari makan dan minum di hutan. Baiklah anak-anak, setelah mendengarkan cerita dari semut dan beruang, pesan untuk kita sebagai makhluk hidup, kita harus berbagi, harus berbuat baik. Karena jika berbuat tidak baik, kita akan mendapatkan musibah. Maka jadilah anak yang baik, yang mau berbagi dengan orang lain. Ingat ya anak-anak, berbagi dan sodako itu amatlah baik untuk kita. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, dan berinfaklah kamu, bersedekah atau nafkah di jalan Allah, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Baiklah, itulah materi yang dapat Bunda sampaikan tentang siklus air dan cerita dari semut dan beruang tentang berbagi. Adapun tugas untuk anak-anak pada halaman 14, kegiatan bersama orang tua. Minimal contohnya itu 4 fungsi. Bunda harap anak-anak dapat mengerjakannya dengan baik. Sekian materi dari Bunda. Jika ada salah kata, Bunda mohon maaf. Kepada Allah, Bunda mohon ampun. Bunda akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.